Hello guys, Curious People. Ini adalah channel YouTube teristimewa di Indonesia yang membahas pelacakan peradaban Alengka-Dirja dan Pandet Mas. Alengka-Dirja adalah peradaban pertama di muka bumi yang dikelola oleh alien dari Sirius dan pemerintahannya mencakup tata surya. Termasuk di dalamnya adalah planet Mars. Itulah kenapa di channel ini ada dua playlist utama, yaitu tentang peradaban Alengka-Dirja dan peradaban planet Mars. Pada kali ini video ini adalah video yang menjadi pertemuan penampakan puing peradaban Alengka-Dirja Atlantis di Mars. Mari kita lihat selanjutnya apa saja puing peradaban dari keratuan Alengka yang waktu itu sempat memerintah bumi dan planet Mars. Oke, topik yang akan dibawakan ada tiga, jadi ada tiga kelompok penampakan. Pertama adalah tentang bangunan, itu ada 5 penampakan. Yang kedua adalah guratan aksara, yaitu ada 2 penampakan. Dan yang ketiga adalah orang ataupun juga patung berbentuk orang, itu ada 5 penampakan. Foto-foto yang diambil adalah dari foto yang diambil oleh NASA rover Curiosity yang mendarat pada tanggal 6 Agustus 2012. Wahana ini membawa beberapa kamera, dan yang utama yang digunakan adalah untuk YouTube ini, video ini adalah Mascam dan Mahli. Untuk detail daripada wahana ini ada di video-video di playlist daripada Mars, peradaban Mars. Oke. Sekarang kita masuk ke topik pertama, yaitu tentang bangunan. Bangunan bukan saja bangunan, tapi bangunan berciri Nusantara. Karena puing-puing bangunan tuh banyak di Mars itu. Ada yang bentuknya kastil, ada yang bentuknya benteng, piramida. Tetapi yang secara istimewa itu terhubung dengan ciri Nusantara. Mari kita lihat di video di penampakan selanjutnya. Yang pertama adalah tentang di sini apa ya namanya, bagian dari bangunan pura ya gitu. Nah ini situsnya ada, silahkan nanti bisa ditelusuri sendiri. Dan situs ini adalah situs yang resmi dari NASA. Apabila kita mengakses ke situs ini, maka kita akan mendapatkan gambar yang sama dan kita akan mendapatkan hasil yang sama. Ini adalah perbesarannya, dan kelihatan memang bentuknya bukan bentuk alami ya, bukan bentuk natural dari bebatuan, karena ini jelas ada tangan peradaban. Ini bentuknya segi 4, kemudian ada ukir-ukirannya. Dan bentuk arkeologi ini, artefak ini sangat mirip dengan bagian dari bangunan pura di Bali. Jadi kalau di Bali itu bangunan pura ada tembok penyengker ya, tembok penyangkar. Nah, itu di pojok-pojokannya tuh pertemuan antar tembok tuh disebutnya sebagai padu raksa. Padu raksa itu ada bagian dari kepala, kemudian badan dan kaki. Dan yang arkeologi ini, artefak arkeologi ini adalah merupakan sepertinya ya bagian kepala daripada padu raksa yang nanti akan menyangga Murda Paras. Nah, kita bisa bersama lihat sangat mirip sekali, ini ada perbandingannya ya untuk bangunan pura, bangunan padu raksanya dengan bentuk segi 4-nya dan ukir-ukirannya. Selanjutnya kita akan lihat kalau memang gitu ada artefak arkeologi bagian dari pura, bagaimana dengan puranya? Mungkin ada juga di sana, dan memang ada. Nah ini bisa dilihat situsnya ya. Ini adalah Sol 1753 ya.
Artinya hari ke 1753 wahana Curiosity mendarat. Dan gambar ini diambil dengan mas kamera, ya, mas kamera yang sebelah kiri. Oke. Nah, ini semakin jelas ya kelihatan itu. Ini kita perbesar. Nah, setelah diperbesar kelihatan bentuk gapuranya, ya, geometrinya dan gapura kanan kiri itu ya. Ini ya merupakan ciri daripada bentuk gapura. Dan ini ada bisa lihat perbandingannya dengan pura yang sesungguhnya yang ada di Bali. Ini saya ambil contoh yang dari Pura Tirta Empul ya. Jadi bentuk geometrinya, kemudian ukir-ukirannya mirip. Walaupun memang ini karena diambil dari jarak jauh oleh Curiosity agak kurang jelas, tapi kalau cara geometri dan proporsional tuh udah kelihatan sekali. Dan ketika di zoom in itu ya memang masih konsisten itunya bentuknya itu. Oke, itu tadi dari Bali ya. Kemudian ada juga artefak arkeologi yang mirip di bagian Nusantara yang lain, yaitu di Batak. Nah, ini bentuk sarkofagus ya. Ini diambil dari dua sumber di NASA ya, di Sol 2318 dan Sol 2334 ya. Dua-duanya diambil dengan Mastcam. Dan silakan masuk ke situ-situ. Dan kalau kita eksplorasi, ini ada banyak hal menarik di sini ya. Selain dari sarkofagus, kalau dilihat di sebelah kanan itu ada patung berbentuk wajah ya. Silakan dieksplorasi lebih lanjut. Dan memang kalau dilihat ini memang ya jelas ini tidak natural ya bentukannya, ini ada tangan, teknologi dan peradaban ya. Nah, ini perbandingannya dengan sarkofagus yang ada di Tomok Samosir ya. Dari bentuk geometrinya, kemudian bagian kepalanya dari sarkofagus itu ya. Dan kalau kita lihat yang di atas itu yang di emas, walaupun agak buram tapi kelihatan itu geometrinya itu bentuk wajah dan ada kayak semacam mata gitu. Artinya itu kepala ya, kepala dari sarkofagus. Dan juga kalau kita mengingat ada cerita rakyat folklore di mana yang mengatakan bahwa nenek moyang turun di Pusuk Buhit ya. Turun di Pusuk Buhit, jadi landing dari langit. Nah, ya mungkin ada sangkut pautnya dengan pasca letusan Danau Toba dan kemudian mempopulasikan lagi kependudukan di sekitar Toba. Pikiran saya seperti itu. Dan artinya juga memang masih ada benang merah nih Alengka Dirja di masa Lemuria dengan Alengka Dirja di masa Atlantis. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga ya. Ini secara jelas terlihat kalau kita langsung masuk ke situsnya itu udah jelas ada bentukan wajah, bangunan wajah ya. Dan apakah ada padanannya di bumi? Ya. Ini setelah di zoom kelihatan sekali ya. Ini bangunan wajah yang bisa jadi ini semacam tempel ya, atau kuil atau candi. Kemudian di sebelah kiri itu yang di lingkaran putih itu ada mirip sekali dengan binatang anjing ya, tipe-tipe anjing
lokal sini lah, anjing Kintamani atau anjing kampung gitu ya. Tapi modelnya mirip. Artinya ini memang kemungkinan besar ada korelasinya di Nusantara. Apakah betul demikian? Coba mari kita lihat ya. Nah, ini ada padanannya di Bayon Temple. Jadi sebuah candi di Angkor Thom, Kamboja. Ya, Kamboja kan masih bagian dari peradaban Nusantara. Nah, kita lihat itu memang ini membawa tipe kebudayaan yang sama, candi dengan relief utama itu wajah, ya, wajah yang gede, muka. Dan secara proporsional kita bisa lihat ya. Kalau kita lihat di video Alengka Dirja yang ada di playlist itu, yang Alengka Dirja yang seri ke-6 ya, di situ jelaskan mengenai keterhubungan peradaban Lian Sirius dengan peradaban di bumi teristimewa di Nusantara. Nah, di Borobudur ada gambar UFO dan portal. Nah, mungkin juga karena ini ada kemiripan baik dari segi bangunan dan juga ada faunanya di situ, bisa jadi ini adalah saling terhubung dengan suatu metode portal yang sekarang kita kehilangan ininya, teknologinya. Tapi bukan hilang, mungkin juga belum tereksplorasi kembali. Oke, sekarang kita lihat ada bangunan juga, bangunan tradisional. Ini ada di samping kawah ya gitu. Jadi kelihatannya ini dulu bagian dari gunung ya, gunung yang aktif. Ini ada kawahnya. Ini diambil pada hari ke 1367 sejak rover Curiosity mendarat di planet Mars. Gambar diambil dengan mask kamera yang bagian sebelah kiri. Itu ada kotaknya, posisinya di mana bangunan tersebut. Ada di samping kawah ya. Kita berbesar, semakin kelihatan. Ini mirip-mirip bangunan pendopo atau bangunan induk pura, bangunan utama pura. Kemudian ada pagarnya ya. Apakah ada padanannya di bumi? Ada di Nusantara, di Jawa ini. Ini tipe bangunan pura model Jawa. Sebagai pembanding ini adalah Pura Luhur Poten di Gunung Bromo. Ya, Pura Luhur Poten Gunung Bromo ini juga ada di kawah. Ya. Jadi tradisinya mirip dari sisi bangunan, juga penempatan bangunan. Nah, ada bangunan induknya, kemudian bangunan induknya juga model-model pendopo gitu ya. Ini sangat-sangat mirip. Jadi memang kalau dibilang bahwa Alengka Dirja atau Keraton Alengka itu pemerintahannya mencakup bumi dan planet Mars, itu ya itu sangat bisa dinalar itu. Tapi memang perlu pembuktian lebih lanjut karena ini secara gambar jelas sudah mirip, tapi baru secara gambar, secara pixel. Untuk pembuktian lebih lanjutnya ya memang harus ke tempat dan dengan pembuktian laboratorium untuk dicek carbon datingnya, molekulnya, segala macamnya. Nanti akan terlacak lebih lanjut dari situ. Nah, itu tadi adalah bangunan-bangunan dengan ciri Nusantara yang tampak di planet Mars. Ya memang itu puing-puing, tapi masih kelihatan itu ciri-ciri Nusantaranya. Jika ada bangunannya, bagaimana dengan kebudayaan? Seperti ya jelas ada bahasa di situ, ada bahasa lisan, tulisan. Berarti kemungkinan besar juga ada guratan-guratan aksara. Ya, ini ada
dua penampakan ya. Satu di Sol 1074, yang satunya lagi di Sol 1434 ya. Jadi setelah rover NASA berjalan sekian hari, sekian jarak, itu bertemu lagi, ada suatu semacam apa ya, guratan aksara ya di batu. Nah itu jika masuk ke situsnya, posisinya di mana itu, guratan-guratannya itu bisa dilihat. Nah, jika kita lakukan zoom dan proses pewarnaan, proses fotografi ya, tapi yang boleh ini hanya cropping dan proses untuk warnanya lebih jelas ya. Tidak dilakukan hal-hal lain yang untuk semacam Photoshop, itu tidak boleh. Nah, nanti akan ketemu tulisan di situ. Ini semacam prasasti sederhana ya, walaupun sederhana tetapi sangat bermakna. Yang pertama adalah yang ditemukan oleh Rami Bar Ilan tanggal 19 Agustus 2015, dan yang kedua oleh Alfada tanggal 21 Agustus 2016 ya. Tulisannya adalah, kalau kita runut sesuai aksara Kawi atau Jawa kuno, yaitu yang pertama adalah Daha, yang kedua adalah Jaya. Daha ini kurang lebih jika kita merunut kepada video Alengka Dirja, itu leader kurang lebih ya, Daya Haya. Kemudian Jaya. Nah, Jaya itu adalah suatu pencapaian gitu kan, keterjadian gitu. Dan juga Jaya adalah sebetulnya nama yang sebenarnya dari Zeus. Zeus ini kalau kita baca di Terra Papers ya, itu kan leader di Alengka Dirja sebelum Tiamat menjadi bumi. Itu di dinasti yang berbeda dengan Eyang, Enki ya. Tetapi sama-sama dari Sirius ya. Itu sepupu jauhnya Enki. Jaya itu adalah Zeus. Zeus adalah logat dari orang-orang Yunani, itu Jaya jadi Zeus ya. Tapi ini saling berhubungan ya, Daha Jaya. Dan memang kalau kita lihat di video Alengka Dirja yang ke-6, memang di situ dijelaskan tentang juga apa, kalau dilihat dari yang sesi zoomnya ya, ada silsilah antara Jaya dan Enki, kemudian ya tentang dinasti Sirius yang memerintah bumi. Kemudian ada juga penampakan yang lain terkait dengan guratan aksara ini ya. Ini ada dua situs disampaikan, tetapi ini sebenarnya tentang guratan aksara yang sama. Itu posisinya ya. Ini difoto dengan kamera Mahli Mars Hand Lens Imager. Ini bisa lihat di video tentang peradaban Mars ya. Di situ dijelaskan tentang kameranya seperti apa. Tidak dibaca sini, nanti silakan dilihat di video tersebut. Kita perbesar ya. Makin kelihatan kan ini ada guratan ya, dan itu kelihatan memang tuh tulisan itu, bukan bagian dari retak-retak ataupun apa ya, bagian dari erosi, karena kelihatan sekali berbeda ini tulisan. Dan monggo silakan jika ada yang bisa membacanya ya, apakah ini dengan Kawi ataukah dengan rejang ya, atau dengan yang lain. Karena selintas ya, ada yang mirip Kawinya, ada yang mirip rejangnya
Monggo silakan para pakar yang bisa membaca ini untuk menyampaikannya. Bisa dituliskan nanti di kolom. Apa sebenarnya artinya ini? Karena ini jelas sekali ini tulisan aksara dan memang mirip-mirip dengan guratan aksara yang ada di Nusantara. Baik. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya ya. Setelah tadi bangunan, guratan aksara, sekarang orang ya. Gak cuman orang, juga kelihatan busananya itu adalah busana Nusantara. Nanti kita lihat. Sebelumnya kita coba open mind dulu ya. Kita buka wawasan kita. Jangan dikira bahwa yang namanya flora, fauna itu harus sesuai dengan standar bumi dengan gravitasinya, dengan medan magnetnya, dan dengan ekosistemnya ya gitu. Tiap planet memiliki cirinya tersendiri dan bisa jadi di situ ada jelmaan-jelmaan hidup yang bisa berbeda dengan anatomi, dengan metabolisme yang berbeda dengan yang ada di bumi. Jangankan di planet Mars ya, di planet bumi sendiri ada suatu anomali yang berbeda yang ini juga menjadi perdebatan kontroversial di antara saintis ya. Gurita itu jantungnya ada 3, otaknya ada 9, darahnya itu warnanya biru kehijauan ya. Nah itu ini aja udah beda yang ada di bumi. Bagaimana dengan di planet lain? Ya maksudnya kita bisa menerima mestinya, nggak perlu terkaget-kaget juga jika memang ada jelmaan flora fauna di sana juga. Tapi secara umum, walaupun begitu, ternyata yang secara proporsional bentuk anatomi manusia juga ada di sana ya. Dan kalau kita mengacu kepada geometri anatomi yang dikaji secara mendalam oleh Leonardo da Vinci berdasarkan geometri Vitruvian atau lebih dikenal sebagai Vitruvian Man gitu ya. Ini lihat ini apa? Di situ digambarkan secara ideal proporsional bagian-bagian tubuh manusia itu seperti apa secara geometri. Di sini Leonardo da Vinci mengkaji simetri fisik dan simetri medan energinya, cara yang menyentuh fisik, yang bersinggungan dengan fisik. Baik, kalau tadi ada tulisan Jaya atau Zeus, karena dia adalah penguasa tata surya, ya kemungkinan besar juga ada dong mestinya kayak monumennya begitu, dan ternyata memang ada. Dan ini bisa dicari di Sol 1448 di tebing itu ada terlihat patung dengan wajah ya, itu posisinya di situ. Kita zoom in semakin terlihat. Jadi emang nih dan sama juga ada kajian dari pemerhati Mars, orang bule, yang ya dia bilang ini Zeus karena ada kemiripan dengan artefak arkeologi Zeus yang ada di bumi. Wajahnya, terus ada brewoknya, terus rambutnya yang model-model ikal gitu. Apakah juga ada artefak arkeologinya dari sisi budaya Nusantara? Ya mestinya sih ada ya, karena memang Nusantara itu bagian kandung daripada Alengkadirja. Dan ini kita bisa lihat yang di pojok kiri bawah adalah patung Romawi yang bergaya Yunani tentang Zeus,
Kemudian di Nusantara juga ada diabadikan ataupun divisualisasikan dalam tokoh pewayangan. Ada yang wayang golek, ada yang di wayang kulit, ya. Ini wayang Purwa ya. Tapi ya sama itu. Jadi kelihatan ya rambutnya bergelombang, ada jenggotnya, hidungnya juga mancung kan gitu. Yang ini menggambarkan tentang Jaya atau Zeus. Eh, Secara sekilas kita sampaikan bahwa Zeus atau Jaya ini adalah termasuk generasi Lian Sirius yang lahirnya bukan di Sirius sana, bukan di gugus bintang Sirius, tapi lahirnya di tata surya. Dan dia atau beliau sempat menjadi penguasa di tata surya, tetapi sempat terjadi peperangan dengan Sirius dan Orion. Peperangan pertama menang, peperangan kedua kalah, dan yang kita lihat adalah puing-puing di Mars yang merupakan dampak dari peperangan yang maha dahsyat. Karena Nusantara adalah bagian kandung dari Alengka Dirja atau Keratuan Alengka. Nah, ini kita bisa lihat nih di Sol 393 ada bentuk semacam ratu ya dengan mahkotanya. Itu kelihatannya mahkotanya. Kemudian di depannya tuh ada seperti kepala singa ya. Diperjelas lagi ya. Terutama kita lihat nih, mahkotanya tuh ada divisualisasikan di budaya kita. Yang pojok kiri atas itu adalah Dewi Sri. Yang di pojok kiri bawah adalah Dewi Supraba. Tapi coba perhatikan mahkotanya, mirip. Bukan sembarang mirip atau kebetulan, memang ini adalah jejak peradaban gitu ya. Ini geometrisnya macam ini bukan kebetulan, bukan, dan kelihatan memang ini adalah ya manusia humanoid dengan peradaban yang mirip sekali ya. Artinya begini, memori itu atau ingatan itu masih terrekam dengan baik di Nusantara. Tinggal penggaliannya bagaimana itu, karena itu masih ada di benak bawah sadar kita bersama ya. Semoga ini bisa menjadi kita lebih memberikan apresiasi terhadap apa-apa yang sudah disampaikan oleh nenek moyang kita sendiri, karena kita mengoperasi peradaban antariksa. Selanjutnya ini juga kita bisa lihat ya, busana ya. Jadi sudah disampaikan bahwa ini ada menyangkut bukan saja penampakan humanoidnya, tetapi juga busananya. Tadi di atas mahkotanya, sekarang juga ini seperti busana dodot ya, kalau apa pembahasaannya di Jawa tuh kayak kemben dodot gitu ya. Dan ini juga perempuan terlihat ini. Oke. Nah, itu adalah puing-puing peradaban zaman dulu. Jadi dulu pernah ada hubungan yang intensif antara bumi dan planet Mars, dan ya itu hubungan yang interaktif. Kemudian setelah peperangan mahadahsyat dulu, apakah masih ada yang hidup di sana? Walaupun mungkin bisa saja spesies yang berbeda, tetapi ya masih humanoid juga. Ternyata ada, dan dia hidup. Ini bisa kita lihat
Di Sol 582, untuk membuktikan ini kita membutuhkan 2 frame ya, untuk melihat bahwa memang ada pergerakan ini atau perubahan gestur ataupun sikap badan gitu kan. Jadi kita gunakan 2 frame ya. Ini frame yang bersebelahan ya. Itu ada beda waktu 39 detik ya. 39 detik itu ternyata sikap tubuhnya tuh berbeda. Nah, ini agak buram, tapi setelah pembesaran 16 kali di zoom, tapi bisa diperjelas ya. Oke. Udah kelihatan ya ini ya. Anatominya, proporsionalnya. Kepala, kemudian ada tangan dengan sikutnya, kaki dengan dengkulnya, kemudian ada sepatu, ada celana, dan ada saput ya. Nggak cuma celana tapi saput. Ini salah satu ciri Nusantara, pakai celana tapi juga ada saputnya. Saya tidak mengatakan bahwa Nusantara adalah satu-satunya yang celana dan saput, tapi yang jelas itu memang masih menjadi tradisi di kita itu ada celana ada saput tuh di Nusantara. Bisa diperhatikan kalau ya, kalau orang-orang itu yang berpakaian tradisional itu, yang laki-lakinya itu pakai celana dan ada saputnya. Nah, di sini celananya agak berwarna kebiruan ya, kemudian ada saputnya warna putih. Kita bisa lihat perbedaan dari gelengan kepalanya ya. Yang pertama agak menghadap ke kita, yang kedua dia menoleh ke kiri. Nanti akan lebih jelas setelah ini diproses dengan dirubah ke format GIF, Graphic Interchange Format. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video, di playlist video Mars ya, yang khusus tentang ini ada. Malah ada 2 penampakan manusia yang hidup dengan pergerakannya di situ sudah disampaikan. Secara detail rinci di situ dijelaskan cara-caranya bagaimana kita bisa memvisualisasikan berdasarkan foto-foto dari situs resmi NASA. Nah, ini kita bisa lihat ya pergerakannya. Jelas ya. Jadi memang hidup ini manusia. Dan penampilannya mirip-mirip orang Nusantara zaman dulu lah. Telanjang dada, pakai celana, ada saputnya. Walaupun ini pakai sepatu ya kelihatannya gitu. Dan gaya rambutnya kayak ada sanggulnya dikit di atas gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dari penampakan puing peradaban Alengka Dirja Atlantis atau Keratuan Alengka di Atlantis. Keratuan Alengka masa Atlantis di Mars. Ini situsnya, posisinya ada di mana bisa terlihat. Coba kita zoom lagi. Nah, kelihatan memang di situ ada secara proporsional bentuk muka ya. Ada pipinya, ada matanya, ada hidungnya, ada bibirnya. Posisinya proporsional muka. Dan menggunakan mahkota kelihatan. Walaupun ini bentuknya horizontal ya. Ini entah patung yang tergolek, patung tergolek, ataukah manusia yang petrified atau yang membatu, karena di sana udaranya sangat dingin ya, udaranya kering ya, kering sekali, sehingga ya kalau
cara anatomi biologi itu dia bisa beku dan kemudian membatu. Oke. Tapi karena di sekelilingnya adalah ada suatu bentuk geometri situs yang agak melingkar, ya bisa dilihat ya tadi. Nah, ini kemungkinan mungkin di sini adalah tempat suatu altar dengan patung yang disucikan. Mungkin ada yang déjà vu, ada yang kenal wajah ataupun muka dari orang suci. Baik, itu tadi penyampaian daripada penampakan puing peradaban Alengka-Rija. Kita lihat rangkumannya ya. Untuk bangunan ada 5. Ada pura, bentuk ciri Jawa, pura, ciri Bali. Ada candi, ciri Kamboja. Ada artefak arkeologi, ciri Batak, dan ada artefak arkeologi yang secara detail ini merupakan bagian dari pura, ya, yaitu bagian dari padu raksa tembok penyengker pura atau tembok menyangkar pura. Jadi bangunannya ada, kemudian secara detail ada juga tuh bagian dari puranya. Jadi ada benang merahnya gitu loh, ya, selaras ini. Bangunan besarnya ada, kemudian puing dari bangunan pura juga ada. Walaupun ini ditemukan dari soal yang berbeda, gitu ya. Kemudian ini rangkuman untuk aksara. Pada video ini ada 2 situs ya arkeologi yang dibaca dengan aksara Kawi itu Dahaja ya. Kemudian ada lagi artefak arkeologi yang jelas itu bentuk coretan, guratan, aksara. Cuman ini saya persilakan kepada yang memang terpanggil untuk coba membacanya. Nanti boleh disampaikan ke kita untuk belajar bersama nih. Apa artinya, kemudian kira-kira ini sebenarnya tentang cerita apa gitu kan. Kemudian tadi bangunan sudah, aksara sudah. Ini adalah rangkuman penampakan orang ya, ataupun geometri orang. Ada yang memang orang hidup, walaupun ukurannya mungkin relatif lebih kecil dari manusia bumi, tetapi cara proporsionalnya jelas orang dan gerakannya juga kelihatan ya. Kemudian ada yang patung geometri orang ya, itu Zeus, itu Jaya. Ada ratu dengan mahkotanya yang masih bisa dilihat dan sebanding dengan mahkota yang ada di wayang purwa, baik itu wayang golek maupun wayang kulit. Ya. Kemudian ada patung dengan aksesorisnya yang sangat realistis ini. Ya. Mahkotanya, bentuk wajahnya ini salah satu temuan gambar di Mars yang secara jelas menggambarkan wajah. Ini langka, teman langka. Jelas itu wajahnya wajah humanoid ya. Parasnya itu ya jelas ini. Ini laki-laki, kemudian ya matanya, hidungnya, pipinya seakan déjà vu. Ya. Kemudian di sebelah kanan ada perempuan dengan busana kemben. Itu tadi semua sudah disampaikan ya. Ada sekitar 12 gambar yang difoto oleh wahana NASA Curiosity ya. 12 gambar yang dikelompokkan dalam kategori bangunan, kemudian guratan aksara, kemudian geometri orang, anatomis yang secara proporsional. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kita bersama melacak peradaban yang kita warisi, yaitu peradaban Keratuan Alengka ya. Dan itu mudah-mudahan bisa memberikan semangat kita untuk kembali
membangun kebesaran daripada Keraton Alengka ataupun Nusantara ataupun Indonesia Raya ya. Jika ini informasi yang menarik untuk kelangsungan channel ini, mohon pencet tombol subscribe, like, lonceng, sampaikan komentar, dan share seluas-luasnya. Sugeng Rahayu, Jaya dan Merdeka!